Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan para ulama, yang kami muliakan pengurus saking aula, pengurus nggih terus saking aula, nggih. Pimpinan atau dari mewakili dari aula yang saya hormati dari tim LP4Q, PKPK yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja ini kami dari LP4Q mewakili dari Jamiatul Qurratul Wafat Prasat Kasatidan ini saking ateng dari mahasiswa mahasiswa PKPK yang baru dirilis tahun kemarin. Nah, rencana ini akan ada wisuda tanggal 6 Agustus ini. Kemudian ada dari alumni angkatan 1, kemudian ada dari tim divisi media LP4Q yang terusnya ketuanya divisi Ingadin. Dari kami langsung saja ya. Jadi tujuan dari tim kami yang pertama silaturahim. Nanten kita ini sudah lama memakai fasilitas PWNU termasuk ruangan aula. Tapi jadi petang kali pengurus aula. Saya mengucapkan terima kasih mewakili LP4Q atas fasilitas yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, kami baru mendirikan atau kami baru membentuk tim media dari LP4Q yang bertujuan untuk
mengembangkan syiar dari LP4Q, kemudian program-program di Metro Pura Walufat khususnya. Kemudian yang ketiga, kami juga berharap dari tim Aula bisa memberikan kami arahan maupun masukan kepada kami, khususnya untuk pengembangan di media di LP4Q dan Metro Pura Walufat. Tujuan hari ini kami sudah sewanten Ustadz Hakim di TV 9, saya dikasih arahan-arahan, kemudian dari tim Aula harap demikian juga. Dan mungkin itu dari kami. Selanjutnya nanti saya arahkan ke ketua tim divisi media atau ada yang dari persatida yang dapat pertanyaan, monggo. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung sampaikan aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih kepada tim media di LP4Q ya. LP4Q yang Pura Walufat PW Jawa Timur. Saya di sini Saifullah sebagai pemimpin redaksi majalah Aula, terus kemudian Bu ini sebagai sekretaris redaksi. Sekali lagi, yang pertama terima kasih sudah menyempatkan waktu dan perhatian untuk bisa datang ke Aula, PT Aula Media NU. Sebuah kehormatan kami bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua, karena Jamkur ini kan istimewa ya, istimewanya karena memang ya sosoknya aja istimewa. Sosok istimewanya itu karena memang penghafal Al-Quran. Dari situ saja panjenengan ini sudah ya kredit poinnya di atas kami beberapa lapis. Oleh karena itu sekali lagi matur nuwun sangat, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kunjungan, monggo nanti sharing ya. Prinsipnya kita nanti istilahnya sharing dalam artian bertukar pendapat terkait apa yang akan panjenengan lakukan dan apa skill dan beberapa hal yang pasti harus dikuasai ketika umpamanya tim media di LP4Q ini akan melakukan hal apapun. Meskipun tadi insya Allah dari Pak Hakim sudah cukup komprehensif ya penjelasannya. Prinsipnya NU dalam hal ujung tombak ya. Ujung tombak pemberitaan itu atau ujung tombak kegiatan NU itu ya sebenarnya ujung tombaknya ya di pemberitaan. Kalau boleh sekedar memberikan pengetahuan dasar ya soal jurnalistik. Jurnalistik itu kan ada paling tidak 5 piranti yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning, yang kedua adalah reportase, yang ketiga adalah writing atau menulis, yang keempat adalah editing, baru yang terakhir adalah publishing. Nah, kalau boleh saya memberikan gambaran kondisi kondisi lembaga Banem dan apapun di NU itu, dan mungkin juga sama akan juga dialami oleh semua kalangan, bahwasanya memang problemnya itu adalah di situ. Kita nun sewu ya nggak usah jauh-jauh,
hari ini. Hari ini panjenengan melakukan kegiatan silaturahim ke TV 9 dan aula. Dari kelima komponen jurnalistik itu, kira-kira yang hadir kan semua. Ada berapa orang? Tadi 15. 15 ya, ada 15 orang. Ya, itu yang padahal planningnya itu harusnya ada berapa? 17 atau berapa. Tapi realisasinya hanya ada 15. Tapi prinsipnya panjenengan sudah melakukan planning, mempersiapkan, bahkan pakai high-es, pakai drivernya istimewa juga. Drivernya Hafid. Biasanya bergesekan di atas kendaraan. Saya membayangkan kalau Hafid dan Hafid itu kan mesti menghafalkan dan sambil membaca Al-Quran. Itu satu, yang planning sudah pasti. Terus kemudian reportase pasti, ya. Yang sudah ada itu yang melakukan reportase, yang terlibat dalam peristiwa hal ini itu adalah sekitar ada berapa? 8 ya. Reportase 4, 5, 6, 7, 9 atau 10 ya. Nah, cuma yang ketiga, 4, kelima ini saya bisa bertaruh tidak akan tahu. Yang punya catatan siapa? Ketika ngobrol sama Pak Hakim, apa yang disampaikan Pak Hakim, siapa yang punya catatan? Yang nyatet minimal. Dari 8 orang ada berapa yang nyatet? Ya, ada 4 ya. Itu masih mending tuh, 50% tuh. Terus kemudian tugas panjenengan belum selesai. Nanti harus diedit gitu. Pastikan kalau mau diposting di medsos, diedit dulu. Judulnya apa? H5W1H-nya berapa? Terus Pak Hakim ngomongnya apa? Berpesan apa? Ketua rombongan tadi ngomong apa? Gak kepikiran ya? Ya nggak apa-apa. Terus kemudian baru nanti foto-fotonya diposting. Nah, itu ada editing sama ada publishing. Selama itu belum sampai lakukan, ya orang tidak akan tahu. Siapa yang tahu kalau panjenengan melakukan kegiatan baik hari ini? Dari mulai TV 9 ke sini. Siapa yang tahu? Gak ada, paling suaminya, paling istrinya, atau anaknya gitu. Karena pamit. Kalau nggak pamit ya tambah teman. Ya, artinya dunia publikasi itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Tidak semata-mata untuk tidak semata-mata untuk eksistensi diri, juga untuk syiar. Pastikan orang lain atau pihak-pihak lain ngerti. Apalagi panjenengan di level PW. Yang PC itu loh pasti ngecek akun IG-nya itu pasti ngecek. Punya akun IG nggak? Jam LP4K. Punya. Ya, pasti dicek tuh sama anak-anak Situbondo, Bondowoso, Jombang, Banyuwangi, Pacitan, Sumenep, Pamekasan. Ada kegiatannya enggak? Ada postingannya enggak? Kalau enggak ada ya bagaimana mereka mau semangat yang di daerah kalau yang di PW enggak. Jadi pastikan meskipun panjenengan nun sewu bukan pegiat media, tapi spirit jurnalistik itu sampean harus tanamkan dari mulai sekarang. Nggak ada yang terlambat. Kalau hari-hari sebelumnya sudah melakukan kegiatan, tapi belum melakukan 5 hal itu, yang mulai sekarang tobat. Ya, tobat pokoknya saono ambeane LP4K harus diposting. Ya, biar itu jadi rekam jejak. Nah, apa sih kegunaannya di samping itu tadi syiar, eksistensi diri. Yang ketiga itu kegunaannya sampai nanti suatu saat akan bikin laporan itu nggak bingung. Rata-rata kepengurusan itu gagap ketika ada permintaan dari ketua gawe laporan kegiatan selama 6 bulan. Sampean pasti ngeblank itu. Di catatannya, wong suratnya nggak jelas, dikirim nanti, ya. Diarsip di mana suratnya, kan nggak tahu. Tapi panjenengan akan terbantu dengan memosting di media. Saya terus terang,
secara pribadi dan mewakili majalah Aula tidak dalam kapasitas ingin memaksa kegiatan panjenengan itu harus diposting di majalah Aula. Meskipun kalau di Aula itu lebih awet, karena ada kertasnya gitu. Oh, cuma link-link itu, apalagi sampean nggak pakai telaten. Hari di grup anu dibersihkan. Dicetak itu lebih, kalau ada plus minusnya. Tapi terus terang panjenengan nggak bisa setiap saat, setiap kegiatan kemudian menitipkan di kami, karena kami juga harus mengakomodir kepentingan lembaga dan banom lembaga yang lain. Nah, kecuali memang kegiatannya itu istimewa. Ada apa ya? Ada yang seperti tadi sudah apa macam-macam yang kira-kira belum lagi dari sisi tokoh yang hadir itu istimewa, terus kemudian pesertanya juga banyak. Sehingga barangkali itu yang mungkin awal yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa menjadi ya istilahnya pemantik diskusi. Saya mengawali itu kira-kira gimana panjenengan punya proyeksi apa LP4Q itu terhadap pemberitaan, karena panjenengan di divisi pemberitaan ya. Media gitu ya. Panjenengan itu ada di divisi media, terus terang ujung tombaknya panjenengan. Yang lain jungkir wali koyo apa enggak ono paribasane ya, tanda kutip, itu enggak ada manfaat. Kayak sampean enggak mesti. Sama juga kalau akunnya Jamkur itu ternyata enggak posting, ya otomatis orang daerah, lembaga dan kepengurusan di daerah, di PC, di kabupaten kota, di Jawa Timur pasti akan tidak akan tahu. Itu pun sebenarnya belum jaminan ya. Di postingnya itu belum jaminan ya. Apalagi nggak diposting. Maksudnya nggak ada jaminan itu yang sampean posting itu nun sewu, apakah seluruh Jamkur sejatim kabupaten kota itu memfollow mengikuti panjenengan, akun panjenengan. Sampean cek itu. Kok pengikutnya cuma 17, sajane pengurus kan 34 mestinya kabupaten kota. Kok nandil ya nih. Nah, itu gimana itu caranya untuk memastikan postingan kita itu bisa diketahui oleh teman-teman di kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Belum yang Jateng, belum yang Jabar, belum yang Kalimantan. Itulah kelebihan era sekarang. Kalau boleh dibilang literasi digital itu begitu sekarang itu. Panjenengan nggak usah kecil hati kalau merasa saya nggak punya basic jurnalistik. Saya nggak punya jamaah yang banyak. Saya nggak punya keterampilan macam-macam. Tapi dengan literasi digital, kalau panjenengan sudah memahami, itu sampean sudah merasa on the track, dalam artian meskipun saya ada di Surabaya, orang Papua, orang Aceh, orang Makassar itu bisa tahu apa yang kita lakukan. Kenapa? Ya itu tadi lewat perkembangan teknologi dan informasi dan termasuk media sosial yang ada. Nah, sehingga dengan demikian harapan saya mewakili Aula itu hanya sebagian kecil. Nun sewu, kalau panjenengan mau belajar detail soal penulisan berita itu mungkin ya ada yang bisa ya, tapi tidak sedikit yang belum bisa. Enggak bisa paling. Ya, tapi itu belajar itu cukup ribet. Kalau mau sampean monggo belajar bareng-bareng. Tapi waktu Pak Ibu aku sebenarnya urusan di omah wis koter. Dan yo ate belajar ini. Ya udah, enggak usah belajar. Tapi bisa juga dengan
skema learning by doing. Kalau nun sewu, kalau panjenengan memang mau. Tapi kalau nggak mau ya jenenge gak gelem, mesti ada dipaksa. Kok mlebu penjara kalian awake. Ya, jadi kalau ada pihak yang ingin belajar, monggo belajar. Saya barangkali bisa dijawil untuk soal ini. Tapi ini sekarang eranya berbeda ya. Berbeda itu adalah maksudnya gak harus ketemu fisik, Pak. Bisa. Jadi saya di kamar, saya di rumah, saya di kafe, saya di terminal itu bisa ngasih materi. Ojo dipaksa Pak Saiful ketemu di ini. Itu berat di ongkos, berat di macam-macam, sampean juga pasti ribet. Belum lagi kena macet tadi. Saya dikasih tahu guru ini acaranya jam 1. Kemudian tak pancal jam 11 tadi. Dengan harapan saya bisa datang sebelum panjenengan rawuh. Tapi ini kan sampai jam 4. Cuma memang kebetulan memang di aula lagi ada kegiatan untuk menyelesaikan naskah. Jadi gak masalah. Kalau sambil nunggu panjenengan kita menyelesaikan beberapa naskah yang memang harus kita siapkan. Ya diniati ngenteni kiai karo punyai gitu kan istilahnya pahalanya pasti banyak. Jadi solusinya adalah memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada. Silahkan yang sudah diposting, yang sudah sampean kuasai soal jurnalistik dasar itu sampean posting. Nah, kalau mau saya dijawil, Pak ini kekurangannya apa? Itu saya bisa. Sekali lagi syaratnya ojo dipaksa saya harus datang ke Surabaya. Nah, ini perjalanan saja dari Jombang ke Surabaya itu 1,5 jam. Belum lagi resiko jalan. Belum lagi itu 3 jam. 3 jam tok itu loh perjalanannya tok. Belum nganggure 3 jam. Padahal andai kata mau 3 jam itu saya bisa melakukan editing naskah macam-macam. Jadi itu kalau memang mau belajar. Tapi kalau sudah merasa cukup, terus ini aja lah, gak usah ngel-ngel, gak usah aneh-aneh. Pokoknya diposting dari Pak Saiful, pokoknya posting, mari acara posting. Soal mampu enggak memori ini menangkap apa yang disampaikan oleh narasumber, ya itu soal lain. Jadi itu yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan learning by doing. Jadi sekali lagi saya tidak akan memaksa panjenengan untuk bikin kelas khusus jurnalistik gitu. Iku apa itu? Aku wedi dipaido karo bojo sampean. Enak ono acara iki Pak Saiful ngerepoti aja. Tuh. Terus kemudian yang kedua, tidak harus lewat media arus utama. Gak usah paribasannya kalau memang tidak bisa dan tidak sesuai dengan kemampuan jurnalistik, gak usah memaksakan dikirim ke media-media arus utama. Gak usah dikirim nang Jawa Pos. Gak usah dikirim nang Republika. Tulisannya sampean itu loh. Di samping karena nun sewu, saya kualitasnya juga. Kecuali memang ada kesepakatan, Pak, saya mau belajar, tapi ini sementara tak kei bahan dasar retok. Ya apa caranya sampean olah, iya caranya iso api itu koyo apa. Nah, nanti itu beda kasusnya. Nanti kita akan belajar intensif. Tapi kalau memang nggak harus lewat media arus dan tidak harus media arus utama. Karena mengirim ke media arus utama itu juga berat. Jenengan bisa bayangkan nggak kegiatan hari ini dikirim nang Jawa Pos? Kira-kira ditompok ya? Nah ya kan, sampean wis gak pede, apalagi wong Jawa Pos. Nah makanya akhirnya tidak perlu harus ke media arus. Sekarang itu sudah ada media sosial, bisa di bypass. Jadi editing yang tadi saya bilang tadi, editing writingnya sudah ya, editing sama publishing editingnya itu bisa sampai bypass, bisa amputasi sehingga kemudian langsung publish saja. Soal kemudian ketika dipublish
ada yang komplain, loh iki acaranya kapan? Itu karena memang kita kurang teliti ya. Kalau editor itu pasti punya sense, punya zauk ya istilahnya. Kalau di mana itu? Kalau di sastra Arab itu ada zauknya, ada apa tuh? Ada sense apa itu? Ada apa? Ada cita rasanya gitu loh. Mesti ono loh. Koyo durung janggep ya. Oh, tanggale. Oh, lokasi ini. Oh, narasumber ini. Oh, jenenge kurang lengkap. Ditulis Kiai Marzuki sakjane Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, itu namanya zauk. Aman nggak bisa makso lah kayak sama kayak kita tajwid dan macam-macam itu sehingga biasa wis bablas saya ngaji. Jadi sekarang ini eranya sudah berubah. Tinggal panjenengan memosting apa itu yang sudah panjenengan tulis itu di media sosial. Cari pertemanannya yang relevan. Ojo angger sing ganteng atau sing ayu di add itu diikuti. Tapi karena memang akun official ya. Jadi akun yang memang apa itu menjadi representasi dari LP 4G. Di luar itu jangan. Itu memang plus minus. Kecuali jenengan mau pakai akun pribadi, monggo ya di add atau di apa itu istilahnya disandingkan dengan akun yang anu. Tapi ya itu tadi, kalau memang mau menyebutkan akun yang resmi atau official, ya tulisannya minimal rodok ketoto. Kalau memang belum tertata, ya pakai akun pribadi dulu. Tapi sambil seperti itu, saya membayangkan gini, kalau umpamanya 8 orang, ini kan 8 orang, silahkan posting satu-satu di akun IG, Facebook, Twitter masing-masing. Nanti admin yang LP4K itu ndelok oh iki dijogo, oh iki janggep, iki gorong, iki gak katut. Sehingga kemudian akun resmi itu menjadi apa ya? Menjadi akumulasi, menjadi kesempurnaan dari akun-akun apa itu pribadi di media sosial. Kan enak. Kelebihannya yang terakhir itu kan karek ngelumpukno. Sing ngarang kaitan itu sing ruwet itu. Saya juga apa itu di banyak kesempatan sangat apa itu apa menyadari betapa nulis itu sak perkoroan. Enggak segampang kalau panjenengan cerita. Lek nun sewu ya, terakhir kalau umpamanya sekedar ilustrasi umpamanya kalau ibu-ibu ya, utamanya ibu-ibu tak tanggap HP saya nyalakan rekamannya, saya tanya perjalanan panjenengan dari mulai TV9 sampai ke sini itu 10 menit kayak Romari sama wah aku anu pak waktu itu ketemu Pak Hakim cerita gini tapi tulisan itu sampean kelenger ate nulis tekon di kaitannya kok pada suatu hari tah langsung kram gitu loh. Nah, kalau mau tak kasih laptop sama komputer sama cerita yang dari tadi, yang dari TV9 ke sini. Dijamin kram. Wah, gitu. Nanti ketik apa? Padahal ono komputernya ono, laptopnya ono. HP apa? Tapi sama nggak bisa. Nah, itulah. Nah, makanya sebenarnya ada teknologi yang dari voice ke teks gitu kan. Ngomong gini tapi bisa langsung keluar teksnya. Nah, itu aja dipakai, nggak usah. Saya tidak menyarankan panjenengan pengurus LP4K meminta anggaran pengadaan laptop atau PC. Nggak usah Pak, nggak usah dituruti. Terus kayak HP ya, karena pentingnya itu pun kan kalau umpamanya dibelikan ya belum ada jaminan sama bisa. Rajin mesti. Ya, jadi saya rasa itu pemantik ya dari saya. Monggo kalau memang ada ide-ide yang bisa mau di-sharing atau mau didiskusikan, saya terbuka semampu dan sebisa yang saya kuasai. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhillah kontorik. Assalamualaikum. Langsung aja. Langsung. Kok
di teko-teko ini. Dari ketua divisi. Oh. Monggo, kira-kira yang terbayang kesulitannya itu apa? Jangan dianggap gampang udah. Angel iku wis ngene lho. Apa kira-kira yang terbayang kesulitannya apa? Yusuf kata-kata. Ya, ya. Pas mau kata-kata sing apik, orang nyaman Paham. Ya. paham dan nyaman baca itu. Oke. Ya, itu satu. Itu wis rahasia umum. Gak Madura, gak Jawa sepodo. Gak di Inggris, gak di Amerika podo. Jadi membuat narasi itu memang apa itu pekerjaan tersendiri. Karena itu makanya kalau di apa itu di jurnalistik itu istilahnya jam terbang. Kita itu kan repot ya Mas ya. Kita pingin tulisan kita dipahami orang, terus kemudian enak dibaca, apalagi sampai viral. Tapi sampean belum pernah latihan, kan repot. Sampean golong pernah ikut lomba, tapi tiba-tiba di level kecamatan, tiba-tiba ingin juara tingkat provinsi. Gitu kan. Karpe kan sampean kan, yo apa Pak, aku nulis ben iso apik gitu kan. Ya sama juga kalau panjenengan punya anak atau jenengan sendiri, kalau ingin juara di level provinsi, apa yang harus panjenengan lakukan? Ya harus bertarung dulu di level paling bawah. Kelurahan terus, kemudian sampai, sehingga kemudian tingkat kabupaten, sampai kemudian provinsi. Nulis juga sama. Kalau ingin baik, ya tidak ada yang instan. Ya tetap harus dimulai dulu. Harus dimulai dulu, tulisan ceker ayam, ceker bebek, ceker mentok, itu biasa. Saya juga nun sewu dulu begitu. Dulu kan masih pakai mesin ketik ya. Kalau mesin ketik itu kan tidak boleh salah. Saya cerita mesin ketik sama masih tahu mesin ketik enggak ya? Masih ya. Ya untuk alhamdulillah kalau gitu. Berarti saya enggak apa tuh orang pamane cerita itu ya ono iji enek barang. Jadi kalau mesin ketik itu enggak boleh salah. Kalaupun salah nanti memang ada tip X ya. Tapi kan rusak nanti itu. Kertasnya rusak terus macam-macam. Makanya ketika kita mau ngetik itu sudah tergambar di sini. Sudah di kepala ini sudah ada kalimat pertama itu apa, kalimat kedua itu apa, kalimat ketiga penutupnya seperti apa. Tapi kalau di jurnalistik itu kan ada tulisan itu standarnya satu judul, terus kemudian ada lead itu kepala berita yang menjembatani antara judul dengan isi, terus kemudian isinya. Isinya itu pun juga ada skemanya. Kalau tulisan berita itu pakai piramida terbalik. Yang penting dulu di awal, baru yang tidak penting itu di akhir. Seperti umpamanya sampean komponen 5W1H itu sampean tulis aja dulu di paragraf pertama dan kedua. Terus gak usah mikirin lead dulu. Terus kemudian baru yang tidak penting itu kemudian sampean taruh di akhir. Contoh yang tidak penting itu sampean di TV9 disuguhi apa? Dapat suguhan apa? Minum. Ya, jamuannya. Kasih makan siang atau jajan atau apa? Ya, cuma ilmu kan? Ya, itu kan penting tuh. Itu kan rompannya piramida itu taruh atas. Tapi selama di aula sama kan dapat air minum ini. Ini di penulisan nggak usah disebut. Selama acara kami mendapatkan minuman aula. Itu namanya piramida terbalik. Jadi nggak penting-penting itu nggak usah disebut. High es itu nggak usah disebut. Supire sopo nggak usah disebut. Ya, itu nggak penting gitu. Corong panopo nggak mau coiku is nggak paten. Tapi bahwasanya panjenengan ketemu Pak Hakim cerita apa, itu yang penting. Amin. Ketemu saya cerita apa, itu yang penting. Itu pun penulisannya juga macam-macam. Itu detail sekali. Itu sangat detail. Jadi nulisnya itu bisa hanya
Jadi gaya nulisnya itu yang saya kenalkan tuh dua ya. Yaitu yang pertama strike news. Strike news itu berita langsung. Jadi hari ini LP4Q menyelenggarakan apa tuh? Melakukan kunjungan ke TV9 dan majalah Aula. Itu judulnya. Jadi yang dikedepankan hari ininya. Jadi when-nya. Tapi umpamanya panjen itu strike news, berita langsung. Nanti kalau panjenengan mau nulis lagi, hari ini lagi, gak apa-apa wis. 2-3 kali hari ini. Mari ngono kan sampean blenger. Hari ini terus judulnya. Akhirnya sampean akan ganti. Pak Hakim atau Direktur TV9 mengingatkan LP4Q harus produktif. Itu sudah masuk level news value atau nilai beritanya. Makanya ketika acara-acara seperti ini, sampean tidak boleh ngantuk. Sampean harus punya catatan. Sebab saya kok agak suudon ya, kemampuan memori panjenengan. Saya disuruh aku tidak tahu. Nah ya apalagi. Tapi kalau panjenengan semangat, nggak masalah. Bisa ngalahkan teman-teman yang sudah mensewu, sudah punya pengetahuan. Tuh. Itu ya, yang sekali lagi kuncinya Mas, teman harus apa itu? Harus mulai dulu. Bahwasanya tulisannya Cakaraya hari ini mesti nulis status mesti hari ini terus. Peng telu mesti hari ini. Amin itu loh, di tulisan keempat gak mungkin nulis hari ini lagi. Amin tuh mesti ngoco gitu loh. Iya, buat sampean dhewe bosen terus mari ngono maca dek lian-liane. Loh, dek lian-liane kan enggak hari ini kabeh tuh. Pamannya puluhan apa itu anggota LP4Q JKH Jatim melakukan kunjungan ke itu kan wis beda sing tadi hari ini sekarang puluhan. Atau mungkin TV9 dan majalah Aula menerima rombongan dari LP4Q. Terus pasti itu, teman pasti akan ada. Nah, sekali lagi itu memang harus diawali. Lek gak diawali, ya guys, teman kan pingin tulisannya penak toh. Ya sama juga. Sama dengan ibu-ibu ya, kalau masak itu kan mesti enak. Kalau jenengan umpamanya masak rawon saya nggak bisa jamin. Iso-iso nggak kolu. Apa itu sing ate mangan nggak kolu. Nah, mulai sehingga latihan itu penting. Makanya ibu-ibu itu kan dari mulai masih remaja ya, kok kan belanja sih. Nah, kok ate masak pecel. Apaan sing kudu ditumbas Bu? Kacang. Awalnya gitu kan. Iku aja ngono. Iki masakan. Jadi begitu. Dikongkon langsung tandang. Oh, semburat. Terus lo panganannya gak iso dimakan sak keluarga. Nah, itu ilustrasi bagaimana apa itu? Saya jamin gini lah. Saya kalau boleh menjaminnya. Tulisan keempat itu jaminan sudah bagus. Apalagi yang serius ya. Yang serius mungkin nanti bisa minta nomor HP saya ya. Nanti ke Bu Rini, Pak, saya mau nulis ini. Nanti saya bisa ngasih catatan. Bahkan apa itu bisa ngasih istilahnya apa itu pendampingan khusus. Tapi ini yang serius. Nggak serius ya. Artinya gini, sampean nggak perlu malu, nggak perlu risih, nggak perlu. Pokoknya mau berbenah aja. Karena terus terang pilarnya pemberitaan itu di jenengan. Taman nggak bisa, non sewu ya. Kepada ketua nggak bisa. Apa itu istilahnya? Jaga no ketua, gawe tulisan kegiatan itu. Saya bukannya suudon ya, ya suul adab. Pasti nggak bisa lah. Sampean aja. Dan anak jurnalis itu nggak perlu harus pinter ngomong. Depis nih gue pojokan, tapi wiritan. HP-nya itu ngini terus. Sama yang diomong itu di. Saya tidak menyarankan umpamanya kalau yang masih pakai catatan, ya monggo nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sambil belajar nulis lewat HP. Enak kalau nulis lewat HP itu lihat
teman-teman jurnalis itu. Yang ini deh wiridan. Bahkan saat turunnya acara itu sudah punya draft. Makanya kalau panjenengan lihat ada berita di Detikcom, Kompas, apa macam-macam, 10 menit acara mari beritanya dadi. Tapi gue Valentino Rossi gue mas, gak kena sampean saingi. Nah, karena memang yang bersangkutan itu siap dulu draftnya sebelum acara konferensi pers. Karena kan sudah jelas acaranya apa. Taruhlah umpamanya ada yang datang ke Sunan Derajat enggak kemarin? MGK enggak ya? Kalau sampean datang ke sana itu kan sudah tahu acaranya di Pondok Pesantren Sunan Derajat dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 18. Menteri apa, siapa ada yang hadir, pesertanya siapa saja, terus kemudian itu sudah disiapkan. Jadi ketika Pak Mahfud ngasih penjelasan, turun dari panggung, podium, set, berarti Kak ngenteni sisuke. Sampean kan ngenteni sisuke. Mari ngulek-ulek, mari anu. Nah, sekarang aja di apa itu ya. Jadi untuk tips untuk nulis itu begitu mas. Sekali lagi kalau bisa mulai ada dari yang ada ini ditentukan kira-kira apa itu siapa yang mau jadi tukang apa itu bagian jurnalisnya siapa. Nah satu. Kemudian yang kedua kalau memang butuh pendampingan saya dampingi ya umpamanya sebulan. Tiap ada kegiatan sampean bisa kirim nanti biar saya bisa dampingin karena terus terang kalau sampean mengadakan acara pelajaran stik dan macam-macam itu abotan terus sampean nangis tuh yang soal tips ya. Ada lagi? Kalau standar bisa kita bisa masuk ke Ya, standarnya itu ya kalau awal tuh ya bonus lah. Bonus dalam artian ya nggak terlalu ideal. Dalam artian kalau mau standarnya itu adalah satu kegiatannya itu memang dari lembaga dan Banom NU pasti. Yang kedua impact ataupun kira-kira berita itu punya pengaruh nggak sama masyarakat. Terus kemudian masyarakat juga butuh nggak dengan berita itu. Saya kira-kira nggak dibutuhin uang ya nggak. Taruhlah umpamanya panjenengan mengadakan acara study tour umpamanya. Study tournya itu tinggal dikemas kira-kira yang paling menarik itu apa dari sekian banyak perjalanan. Standarnya itu dua. Terus kemudian yang ketiga itu tadi ada judul, ada lead, ada terus kemudian isi berita. Isi berita itu kalau di web itu rata-rata 230 kata. Ya, kalau 230 kata itu pemula itu mesti Mbak mesti sampean itu muta-muta. Martinez gak mampu, 230 itu berat. Enggak, separuh gak sampai. Pak punya IG enggak? Ya punya. Coba posting di IG sampai kuotanya habis, sampai space-nya habis. Itu 240 kata. Ayo, seminggu sekali ya, saya tantang panjenengan, seminggu sekali posting tulisan inspiratif, kisah inspiratif 240 kata. Mau dibayang wes mesti kelenger ya. Tapi ya gitu, harus dipaksa. Daripada sampean ngirim nang media terus ditolak, mending enak diposting, nggak mungkin ono sing nolak. Betul? Soal kemudian ono sing komplain paling ya silent majority kan. Akeh-akeh sing nggak komen. Sakjane tulisan sampean iku cakar ayam, tapi kan enggak mentolo sing ngatene komentar elek. Ya, dua pasti apa itu?
ada waktu selama sepekan itu waktu kontemplasi. Ini belajar, sampean kan semangatnya mau belajar, biar tulisannya enak. Makanya untuk bisa nulisnya enak itu harus begitu caranya. Kalau sampean ingin tiba-tiba, terus terang ya, nulis itu nggak ada wiritannya. Wiritan ben tulisan iso apik. Kan. Ya, ayo nanti saling berbagi akun yuk. Saya punya, atau saya full JBG tuh IG saya. Kalau saya nulis tuh pasti lebih dari apa itu? Lebih dari apa itu? Kuota itu. Karena saya memang sudah proklamasi ke anak-anak saya, anak-anak maksud saya, kontributor saya di seluruh Jawa Timur, itu bahwasanya lek nulis itu begini. Nggak harus berita apa itu, nggak harus peristiwa besar. Yang biasa-biasa, yang remeh-temeh ini bisa. Itu kan untuk untuk mengasah insting aja. Satu insting, yang kedua apa itu pilihan kata. Pilihan kata itu nanti biar lebih variatif. Itu kalau standar itu melompat itu. Saya tantang jenengan posting di media sosial dulu. 200. Ya sampai mentok lah. Kalau Facebook jangan ditantang. Nggak ada habisnya itu. Nggak ada habisnya. Kalau Twitter atau ke Twitter itu lebih ringan. Tweet itu berapa? Berapa kata? Oh, wis pokoknya sak mentoke lah. Lek wis ngetik gak iso metu, berarti wis Saya biasanya kalau sudah nggak keluar itu saya ke atas lagi. Biasanya saya edit lagi yang itu jadi YG, jadi JD, kepada jadi KPD. Itu karena memang gak amot nih, sengatin kakean sengatin diomongne tapi gak amot gitu. Tuh, saya nantangnya begitu. Baru kalau sudah 3, 4, 5 kali ada waktu khusus begitu, sampai ngirim ke saya, pasti udah. Wes lah ya wes kan, nggak usah kuliah ilmu komunikasi. Gitu ya. Kalau mau ya tapi kalau mau coba ya monggo. Kalau mau nyoba, ya kebetulannya. Kita punya apa itu harian yang bisa setiap hari, atau di website saya juga punya website. Lek majalah agak susah. Kadang kita baca tulisan tuh yang kata-katanya tuh yang pusing dulu, itu artinya apa sih? Ya. Terus kita biar bisa dapat banyak referensi kata-kata yang ya gini, sebenarnya di jurnalistik itu kalau sebenarnya ada aturan bagaimana memang ada unsur informasinya. Tapi yang lebih ditekankan itu adalah bahasanya itu harus membumi. Menghindari kata asing, istilah-istilah bahasa asing itu dihindari. Karena ya nun sewu, sengatene buka kamus itu kan tak berkorowan. Iya kalau yang bersangkutan buka, tapi kalau mari di skip, iya mending di skip aja, gak nambah berkoro. Makanya akhirnya mencari diksi atau kata yang familiar. Yang familiar aja, gak usah langsung sampai buka kamus apa menit munjit. Aduh itu. Nah, makanya kita di redaksi, redaktur itu biasanya mencari begitu yang bilang. Jadi sing bahasa ndaki itu sing wong desa gak patek paham. Nah, itu kita hindari. Kita ganti dengan kalimat yang lebih familiar, yang lebih mudah dicerna, dipahami. Kalau masih ada padanan bahasa Indonesianya kita pakai bahasa Indonesia. Umpamanya eksplorasi gitu. Ya, eksplorasi sebenarnya kan upaya mengambil sumber daya alam atau apa kan gitu, daripada nulis eksplorasi. Meskipun eksplorasi itu juga nggak terlalu asing-asing juga. Umpamanya nggak ngerti ya berarti ya ngopi ini kurang atau gitu, atau bacanya kurang banyak.
Ya, jadi memang harus dihindari, termasuk juga nun sewu di tempat jenengan ini kan banyak ya istilah-istilah Arabnya ya. Hafid, umpamanya hafid, hafidoh, umpamanya hamil Quran gitu kan. Apa beda apa itu atau mungkin makro terus kemudian apa gitu kan ada istilah-istilah khas. Nah, itu kalau bisa tetap di apa itu dijelaskan. Dan itu tadi biar lebih ada kesan memudahkan pembaca untuk memahami apa yang kita tulis. Enggak, ada lagi? Ini sampai jam berapa ya? Iya. Sambil saya bisa jadi itu kan nulis itu ini kan ada biar ada motivasi kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi kayak misalkan pengalaman saya kemarin bisa apa selesai kuliah S2 itu gara-garanya dia nggak bayar semester lagi, jadinya semangat nulis tuh. Iya, iya. Akhirnya pas semester lagi, tapi ketika nulis kayak tadi berita atau lain sebagainya kayak gitu loh. Iya. Nah itu gimana sih biar kayak selalu ada mood yang bagus biar tulisan. Iya kayak kemarin dulu juga pas S1 habis patah hati saya bisa nulis novel gitu ya. Iya. Tapi setelah dibaca lagi kok kayak gini ya tulisannya gitu sama sendiri gitu. Iya. Apakah perlu momen atau bagaimana? Iya. Ya apa tuh? Memang ada suasana yang harus kita itu dipaksa. Ada momen. Karena kalau terus yang maksa siapa? Yang maksa ya kita sendiri. Kita ya nggak usah jauh-jauh lah. Dengan sholat duha istiqomah atau betul? Kalau istiqomah kan berarti ada yang maksa kan? Ada yang memang yang memotivasi di luar motivasi macam-macam itu. Tapi ada panggilan. Nah, tulis menurut saya juga sama. Apa itu? Di samping memang yang tidak kalah penting adalah membaca ya. Jadi kalau kita nggak baca itu otomatis kita terus terang nggak punya bahan yang cukup. Jadi memang yang paling kunci utama itu membaca. Samping apalagi memang itu ilmu baru. Nulis berita itu ilmu baru. Jadi makanya saya harus baca dulu. Kayak apa style media ini kayak apa. Apa itu gaya nulisnya kayak apa. Itu harus pelajari. Tiap media itu pasti mempunyai kekhasan yang tidak ada di media. Meskipun secara umum sama. Nah, itu satu. Terus kemudian yang kedua memang ya apa ya? Itu kan memang motivasi ya. Motivasi itu kan agak susah ya di apa itu dijabarkan. Kecuali memang ya itu tadi panggilan jiwa. Dipastikan atau gini aja lah, pakai skema apa itu bahwasanya menciptakan ketergantungan. Menciptakan ketergantungan itu maksudnya gimana? Lek gak aku pasti gak ono sing nulis. Kunci sukses panjenengan di tempat manapun itu kan bisa menciptakan ketergantungan. Menurut saya di NU itu kalau mau bersaing jadi ketua PW ketua Jamkur itu berat. Ya berat di ongkos, berat di apa, macam-macam. Tapi saya ingin mengajak panjenengan bersaing di tempat yang itu nilai kompetisinya ringan. Apa? Itu jurnalistik. Gak akan, menurut saya ya, suatu saat ya, ada kegiatan Jamkur, PW, sama diem aja gitu. Gak usah ngapa-ngapain, gak usah jadi panitia, gak usah apa. Tapi pastikan bahwasanya panjenengan yang nulis berita. Itu kalau bisa panjenengan lakukan, itu akan apa ya? Kehadiran panjenengan itu melebihi dari orang-orang yang ada. Kemarin ada yang ikut ini enggak? Hidriyah yang di Al-Akbar. Itu 45.000 yang hadir. Tapi itu tadi yang nulis berapa orang, yang posting berapa orang itu nggak banyak. Dari 45.000 itu paling ya bisa dihitung dengan jari. Paling wartawan kok yang nulis. Lian-liannya guys gak. Jadi memang harus dipaksa. Yang kedua memang itu tadi menciptakan ketergantungan. Teman nggak usah bersaing di mana di apa itu. Saya sering berpesan kepada teman-teman itu.
Sampean umpamanya jadi dosen, sampean umpamanya jadi guru. Tidak usah bersaing umpamanya kalau memang tidak terpaksa untuk jadi kepala sekolah, jadi kaprodi apa macam-macam. Tapi ambil segmen yang tidak banyak digarap, yaitu jurnalistik. Itu kalau jenengan lakukan, nun sewu, yang S3 itu nggak bakalan bisa gaya berita. Saya profesor lah gak guys. Lek jurnal mungkin kita bisa. Tapi kalau umpamanya jurnalistik nggak bakalan bisa. Sampean kalau bisa di situ, sampean kan diperhitungkan. Kelas UIN, UNESA, UNER, mana? Sampean kalau kuliah di situ terus kemudian ambil segmen ini, sampean kanggo kan. Apalagi tempat jenengan kerja sekarang. PR-nya itu panjenengan di LP4Q atau di Jamkur itu pilarnya itu jenengan. Yang insya Allah sampean nggak ada pesaingnya. Kan enak kan pesaingnya. Daripada jadi kepala sekolah, jadi kaprodi itu kan siap iki, nyokok ini, ngejok ini, terus hari ini apa itu harus lobby sana, lobby sini, kan capek. Ini lo gak capek. Itu ge. Menun, terima kasih atas arahan dari Yai Saiful ya, sang Jombang pun dia. Mau bito. Oh, semua bito. Kami dari LP4Q maupun dari PGPG, Cekimurku Kawan Hufat, mengucapkan terima kasih yang banyak ya. Kami datang ke sini tidak membawa apa-apa, tapi pulang bawa ilmu yang insya Allah manfaat. Insya Allah mungkin disambung malih, mungkin nyuwun nomor telepon jenengan. Betul nomor rekening ya. Ngeten. Ya. Saya kata tim media sangat kontribusi di aula. Mawar sih mungkin ada buati mungkin tambahan. Kalau ngobrol gini nih saya nggak cukup saja. Apalagi apa itu nggak formal ya. Beda oleh malam. Tapi jauh-jauh nih dari Malang. Oh ya. Sidoarjo. Terima kasih banyak kembali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sudah lakukan hari ini semoga bermanfaat, semoga di amal soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Dari kami undur diri ya, mengucapkan terima kasih banyak atas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasan ini dari teman-teman. Jadi kita nih ada pembentukan tim media baru angkatan 2 sama angkatan pertama. Kita mau nambah wawasan sekaligus silaturahmi sama ini. Ada berapa peserta? Pesertanya sebenarnya ada pesertanya sebenarnya ada sekitar 17, tapi tadi karena ada yang berhalangan hadir jadi ada sekitar 10-an. Media ini seperti apa? Bisa dipaparkan sedikit. Jadi tujuannya pembentukan tim media di LP4Q ini untuk mensosialisasikan kegiatan dari LP4Q, Jamiatul Qura wal Hufat juga. Jadi PWNU Jawa Timur. iya, PWNU Jawa Timur. Nah, setelah mengikuti pemateri tadi, apa yang kemudian dipelajari? Oh, alhamdulillah kita di sini tadi dapat banyak ilmu juga terkait wawasan ilmu jurnalistik, bagaimana cara menulis, bagaimana motivasi ketika kita mood ya, kadang-kadang untuk menulis kan butuh banyak mood, itu gimana caranya, motivasinya apa aja di situ tadi kita dapat. Terus kita juga tadi dapat channel, dapat ini masukan juga, jadi kalau misal kita nanti kesulitan menulis, kita bisa konsultasi. Dari kunjungan ini apa yang diharapkan ke depannya? Kedepannya semoga nanti kita bisa memiliki standar. Jadi tim kita, tim media bisa punya standar penulisan yang bagus.
gitu untuk mempublikasikan berita-berita tentang CGH LP4. Tahun sebelumnya seperti apa Bu? Media apakah juga ada kunjungan atau seperti apa? Ini baru yang pertama kali. Oke, apakah nanti bakalan dilanjutkan? Insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi buat belajar, buat meningkatkan kemampuan jurnalis. Kaitannya dengan peserta yang mengikuti tadi, apa yang kira-kira mereka ini serap gitu? Kalau peserta, Pertanyaannya soal apa? kalau peserta sini kan karena masih baru, masih newbie, pembentukan angkatan 2 juga masih baru, jadi lebih kepada penulisan jurnalistik ke 5W1H itu tadi. Apakah nanti ada pelatih atau seperti itu? Tadi kalau saran dari Ustadznya kan kita nanti berat kalau mengadakan pelatihan, kita mau belajar nulis, membiasakan nulis dulu, kita banyak-banyak nulis, tulisan pertama, kedua, ketiga, keempat nanti insya Allah akan lebih bagus katanya seperti itu. Apakah udah ada misalnya media sosialnya atau website atau Ada media sosial LP4 Jatim official. setelah ini akan dilanjutkan ke barangkali ada kunjungan? Sudah tadi pertama di TV 9, sekarang kita di aula majalah aula. Baik. Ini kalau di majalah aula lebih ke fokus ke penulis. Ya, lebih ke jurnalistik. Apakah nanti barangkali ada kerjasama dengan alat atau seperti apa? Jadi tadi saya sudah menanyakan tentang standar biar bisa tulisan kita bisa nggak di-upload nih, dipublis di majalah aula. Itu masih berat katanya. Tapi kalau misalnya memang ada tulisan bagus akan dipertimbangkan seperti itu. Dan boleh bisa dimasukkan di ini hariannya katanya ada. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya